Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junesa Saputra dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas perilaku keorganisasian, yaitu tentang mengenali pribadi diri dengan menggunakan jendela Johari. Jendela Johari adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Loeb 1916 sampai 2014 dan Harrington Ingham 1914 sampai 1995 yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Dikarenakan adanya perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi, salah satu perangkat yang kita kenal dengan Johari Window, jendela Johari, yaitu suatu konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Loeb dan Harry Ingram, sehingga disebut Johari, gabungan dari nama keduanya. Ini dapat menggambarkan tingkat saling pengertian dan keterbukaan antar orang yang berinteraksi. Nah, dilihat dari gambar terdapat 4 perspektif jendela Johari yang biasa disebut area atau kuadran. Maka pada diagram di atas dapat dijelaskan seperti berikut. Pada area 1, open self pribadi terbuka. Apa yang diketahui oleh personal atau individu juga diketahui oleh orang lain. Akan sama apa yang kita lihat pada diri kita dan orang lain juga melihat hal itu. Orang yang mempunyai pribadi terbuka bila bertemu dengan seseorang akan selalu membuka diri. Diri yang terbuka akan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Demikian juga orang lain di luar dirinya dapat mengenalinya. Berdasarkan hal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa saya bukan orang yang termasuk ke dalam pribadi yang terbuka. Dikarenakan saya tidak akan mau membuka diri saya yang asli apabila baru bertemu dengan orang tersebut. Saya hanya akan membuka diri saya pada orang-orang yang sudah lama saya kenal dan orang tersebut juga sudah mau menerima sifat saya apa adanya. Pada area 2, blind spot, pribadi buta, adalah sebuah aspek di mana informasi tertentu mengenai kepribadian Anda diketahui oleh orang lain, namun informasi tersebut tidak diketahui oleh Anda. Sederhananya, orang lain mungkin menafsirkan kepribadian Anda berbeda dari yang Anda harapkan. Berdasarkan hal ini, saya masih tidak termasuk ke dalam pribadi buta. Dikarenakan sifat atau informasi mengenai saya tidak semuanya saya perlihatkan kepada orang lain. Saya juga menyembunyikan beberapa informasi mengenai diri saya sendiri pada orang lain. Pada area 3, pribadi tersembunyi. Aspek atau informasi yang diketahui individu atau diri sendiri, tetapi orang lain tidak tahu atau tidak diceritakan karena berbagai alasan. Sederhananya, orang tersebut menyembunyikan sebagian kebenaran tentang dirinya. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa saya termasuk ke dalam pribadi tersembunyi. Hal ini dikarenakan saya masih menyembunyikan beberapa informasi mengenai diri saya kepada orang lain. Dengan kata lain, saya orangnya tidak dapat dengan mudah membuka diri saya. Pada area 4, pribadi tertutup. Aspek atau informasi yang sama sekali tidak diketahui, baik oleh diri sendiri yang bersangkutan juga tidak diketahui oleh orang lain dalam kelompoknya. Area tertutup ini biasanya dijumpai pada anak-anak muda yang minim pengalaman dan kepercayaan diri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saya tidak termasuk ke dalam area pribadi tertutup, karena saya masih mengetahui diri saya sendiri walaupun memang tidak semuanya. Tetapi apabila dibandingkan dengan orang lain, maka saya lebih banyak mengetahui tentang diri saya sendiri daripada orang lain. Kesimpulannya, setelah menguraikan 4 perspektif jendela Johari dan juga menjelaskan mengenai pribadi diri sendiri, maka saya mendapat kesimpulan sebagai berikut, yaitu pertama, saya tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang terbuka.
Karena walaupun saya membuka diri kepada orang lain, saya hanya membuka sedikit sekali. Ataupun apabila saya ingin membuka diri, saya hanya akan melakukan kepada orang yang sudah lama saya kenal dan saya percayai. Dua, saya juga tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang buta, karena saya masih mengetahui dengan baik diri saya sendiri, sedangkan orang lain tidak sepenuhnya mengetahui tentang diri saya karena saya menyembunyikannya. Yang ketiga, saya juga tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang tertutup, karena walaupun orang lain tidak mengetahui diri saya sepenuhnya, namun saya bisa mengatakan bahwa saya mengetahui diri saya adalah orang yang seperti apa. Maka dengan menggunakan proses eliminasi, saya bisa dikatakan sebagai termasuk orang dengan pribadi yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena saya mengetahui dengan baik diri saya, namun saya masih menyembunyikan sebagian informasi mengenai diri saya kepada orang lain, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui diri saya yang sebenarnya, sampai orang tersebut mendapatkan kepercayaan dari saya. Demikian, itu saja presentasi mengenai pribadi diri menggunakan jendela Johari. Apabila ada salah kata atau agak kurang kata yang kurang berkenan, mohon maafkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.